Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah struktur data. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertama setelah kita kemarin sempat libur 2 minggu karena UTS. Materi kali ini adalah linked list. Apa itu linked list? Saya akan mulai dengan bercerita tentang bagaimana cara memori komputer bekerja. Bayangkan jika kalian ingin menitipkan barang ke suatu tempat penitipan. Satu loker pada tempat penitipan hanya mampu menampung satu barang, padahal barang yang kalian bawa ada dua, yaitu payung dan boneka. Sehingga jika kalian ingin menyimpan dua barang, maka harus menyewa dua buah loker. Memori komputer bekerja seperti perumpamaan tadi. Ibaratkan memori komputer itu seperti tempat penitipan yang memiliki loker yang sangat banyak. Setiap loker memiliki alamatnya sendiri. Setiap kali kalian ingin menyimpan data pada memori, kalian akan meminta pada komputer untuk menyiapkan ruang yang kosong. Komputer akan memberikan alamat ruang tersebut di mana data kita dapat disimpan. Terus, bagaimana cara jika ingin menyimpan data yang sangat banyak? Ada dua metode yang akan kita pelajari, yaitu array dan linked list. Misal, kita akan membuat sebuah aplikasi pencatat kegiatan atau to-do list. Data pada to-do list akan kita simpan pada memori. Yang jadi pertanyaan, apakah akan menggunakan array atau linked list? Mari kita coba menggunakan array. Fungsi array bekerja dengan menyimpan data secara berurutan, dari kiri ke kanan. Sehingga jika ingin menyimpan 3 data, maka kita harus menyiapkan 3 ruang kosong secara berurutan. Bagaimana jika ingin menambahkan data, padahal ruang di sebelah data terakhir sudah terisi? Caranya dengan memesan tempat lagi pada ruangan yang berbeda, yang mampu menampung 4 data sekaligus. Ibaratnya, jika kalian mengundang teman kalian untuk datang ke kos, 4 orang cukuplah jika ingin berada di kamar kos. Tapi jika masih ada teman kalian yang datang, misal jadi 7 orang, maka mau nggak mau harus pindah ke tempat yang lebih luas. Seperti itulah cara kerja array. Sehingga akan lebih baik jika saat membuat array, kita sudah mempersiapkan berapa banyak data yang akan disimpan. Kelemahannya, jika ternyata data yang kita simpan lebih sedikit dari jumlah data yang kita alokasikan saat membuat array, maka sisa array tidak dapat digunakan oleh aplikasi yang lain. Maka muncullah linked list. Cara kerja linked list berbeda dengan array. Data pada linked list tidak disimpan secara berurutan, namun dapat disimpan secara acak pada memori. Dapat dibayangkan jika kalian ingin nonton film bersama-sama. Duduknya kan nggak harus dalam kursi yang satu baris. Bisa duduk secara acak selama berada dalam studio yang sama. Terus, bagaimana cara linked list mengetahui setiap data yang disimpan? Sesuai dengan namanya, yaitu link, bahasa Indonesianya kan saling terhubung, maka setiap data yang disimpan akan memiliki alamat memori data berikutnya. Cara kerjanya seperti pemburu harta karun. Pemburu akan datang pada lokasi yang pertama. Pada lokasi pertama ini muncul petunjuk harta karun kedua ada pada lokasi Jalan Pabelan misalnya. Pemburu kemudian akan mencari harta karun di Jalan Pabelan. Setelah ketemu, ada petunjuk lagi yang menyebutkan harta karun ketiga ada di pertigaan Menco. Jadi seperti itu cara kerja linked list. Sekarang kita berada pada kesimpulan perbedaan antara array dengan linked list. Data pada array itu statik, sedangkan data pada linked list itu dinamis.
Kemudian penambahan atau penghapusan data pada array itu terbatas, menyesuaikan dengan data yang disimpan, sedangkan pada linked list itu tidak terbatas. Kemudian data pada array dapat diakses secara random, sedangkan data pada linked list itu harus diakses secara sequential access. Contohnya, jika kita menginisialisasi array, kita kan biasanya langsung membuat jumlah array-nya berapa, misalkan 10. Kemudian isinya 0, 1, 2, sampai elemen ke 10. Nah, kita dapat mengakses elemen kedua dari array secara random. Misalkan array 2. Nah, maka kita mengakses indeks ke berapa? Indeks kedua dari array, yaitu 0, 1, 2. Ini maksud dari random access. Sedangkan kalau linked list, kita tidak bisa langsung menulis seperti ini. Mari kita lihat. Kita menginisialisasi head, kemudian ada data, kemudian null. Nah, kalau kita ingin mengakses data ini, kita tidak bisa langsung seperti array ini. Kita langsung target indeksnya tidak bisa. Tapi kita harus mengurutkan dari headnya, yaitu sequential itu kan berurut. Jadi, untuk mengakses nilai 2 di sini, itu perintahnya adalah head, kemudian next 2. Jadi harus diurutkan. Yang terakhir yaitu penghapusan array hanya menghapus elemen. Ada array seperti ini. Kita ingin hapus indeks kedua, yaitu 2, nilai 2. Ini jika kita hapus, maka yang terhapus hanya elemennya saja. Di sini tetap ada ruang kosong yang dapat kita gunakan untuk penyimpanan array selanjutnya. Sedangkan kalau linked list, jika datanya dihapus, dia akan beneran terhapus. Pengertian linked list adalah suatu bentuk struktur data berupa kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan terbatas. Nama linked list sering disebut juga dengan senerai berantai. Ini bahasa Indonesianya dari linked list. Kemudian, data pada linked list akan saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Data pada linked list disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struct yang terdiri dari beberapa field. Ada 4 jenis linked list yang akan kita pelajari pada video ini. Jenis pertama yaitu single linked list. Misalkan ada data linked list 5, 3, dan 2. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ini dinamakan dengan satu buah node. Dalam setiap node memiliki 2 ruang atau 2 kamar. Kamar yang pertama itu berisi data. Kamar yang kedua itu berisi pointer. Pointer pada single linked list dia akan selalu menunjuk ke node berikutnya. Di dalam single linked list, data pertama itu sering disebut dengan head. Sedangkan data terakhir disebut dengan tail. Nah, pointer pada data terakhir itu akan menunjuk ke null. Ini adalah logo dari null. Nah, inilah ilustrasi dari single linked list. Sedangkan pada double linked list perbedaannya ada
Dalam setiap node, kita memiliki dua buah pointer. Pointer ini akan menyimpan data dari node selanjutnya, data pada alamat node selanjutnya, tapi juga menyimpan alamat dari node sebelumnya. Nah, terus bagaimana pointer pada head? Pointer pada head, dia akan menunjuk ke arah 0. Begitu juga pointer terakhir pada tail. Jenis ketiga yaitu circular linked list. Pada circular linked list tidak ada pointer yang menunjuk ke 0. Pointer terakhir pada tail, dia akan menunjuk ke alamat pointer pertama atau alamat pada data pertama pada head. Kenapa dinamakan circular? Karena ini seperti sebuah susunan lingkaran, yaitu pointer pada node terakhir akan menunjuk ke data pada alamat pertama pada pointer. Jenis terakhir yaitu multiple linked list, di mana pada satu node memiliki banyak pointer yang menunjuk ke node yang lain. Misalkan ini adalah satu buah node yang bernama A. Di dalam satu buah node ini memiliki banyak pointer yang menunjuk ke data-data lain. Menunjuk ke node-node yang lain. Itu adalah beberapa jenis-jenis linked list yang sudah kita pelajari. Sekarang, bagaimana ilustrasi ketika ingin memasukkan data ke dalam sebuah linked list? Misalkan ini sudah ada linked list. Sekarang, ilustrasi menginsert data di depan. Cara yang pertama adalah membuat node baru. Langkah kedua, set pointer node baru ke head. Set pointer node baru ke head. Kemudian langkah ketiga yaitu set head ke node baru tersebut. Beginilah ilustrasi bagaimana data itu dimasukkan ke dalam sebuah linked list. Sekarang bagaimana jika data yang ingin kita masukkan akan kita taruh di tengah-tengah sebuah linked list? Caranya hampir sama, yaitu kita buat node baru. Kemudian set pointer node baru ke node selanjutnya. Kemudian set pointer dari node sebelumnya ke node yang baru. Kemudian pointer yang ini akan secara otomatis terhapus karena pointernya sudah kita set ke pointer node yang baru. Sekarang bagaimana jika insert datanya dimasukkan ke bagian belakang linked list? Caranya hampir sama, yaitu buat node baru lagi. Set pointer node baru ini ke 0. Kemudian set pointer dari tail. Tail itu adalah istilah untuk node terakhir. Jadi pointernya kita hapus, kita pindahkan ke node yang baru. Seperti inilah cara untuk melakukan insert data pada bagian akhir linked list. Sekarang bagaimana cara jika ingin melakukan penghapusan? Misalkan kita ingin menghapus tail. Ini yang akan kita hapus. Maka cara yang paling mudah adalah set pointer pada node sebelum tail, yaitu node ini. Pointernya kan yang di sini. Kita set pointernya untuk langsung mengarah ke 0.
Kemudian kita baru lakukan penghapusan pada node yang ini. Demikian video tentang penjelasan linked list. Pada video selanjutnya kita akan lanjutkan pada beberapa struktur data yang lain. Sekian, terima kasih semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.